Anda, dalam 4 minggu terakhir, kita telah melihat kekayaan dari 4 sudut pandang yang berbeda. Pertama, industri tempat uang dihasilkan paling cepat. Kedua, ujian yang harus dilalui setiap jutawan sebelum mereka berhasil. Ketiga, arketipe orang-orang yang benar-benar melakukannya. Dan terakhir, tempat-tempat yang memungkinkan segalanya. Jadi, hari ini kita akan menyatukan semuanya. Anda dapat menganggap ini sebagai semacam peta jalan. Pada akhirnya, Anda akan melihat dengan tepat bagaimana para jutawan yang merintis usaha sendiri menyusun peluang yang menguntungkan mereka. Jadi, dengan itu, mari kita bahas. Pada tahun 2024 saja, hampir 684.000 orang menjadi jutawan. Bayangkan saja sekitar 2.000 orang mengantre untuk bergabung dengan jajaran jutawan setiap hari. Amerika Serikat memimpin di sini, menciptakan lebih dari 379.000 jutawan dalam 1 tahun. Itu lebih dari setengah total global. Namun yang menarik adalah bahwa pasar negara berkembang kini menghasilkan jutawan dengan kecepatan yang mengejutkan. Di India, hanya dalam waktu 1 tahun, sekitar 40.000 orang menjadi jutawan. Itu berarti 1 orang setiap 15 menit. Seluruh lingkungan beralih dari kelas menengah menjadi jutawan dalam waktu kurang dari 1 dekade. China terus menghasilkan lebih banyak jutawan daripada negara lain di luar AS. Namun, Anda tahu, hal ini tidak terjadi secara universal. Beberapa negara justru menyusutkan populasi jutawan mereka. Inggris dan Jepang sama-sama kehilangan jutawan tahun lalu karena orang-orang kaya mengemasi barang-barang mereka dan pergi atau hanya menyaksikan kekayaan mereka menyusut karena mata uang lokal mereka melemah terhadap dolar. Jadi, sementara kue kekayaan secara keseluruhan semakin membesar, pembagiannya tidak sepenuhnya sama di sini. Hanya beberapa industri yang benar-benar melakukan pekerjaan berat. Dan disitulah kisah sebenarnya dimulai. Industri mana yang melakukan ini, dan mengapa mereka terus menghasilkan jutawan dekade demi dekade? Mari kita bahas semuanya satu persatu. Namun sebelum kita membahasnya, ada catatan singkat dari kami. Oke, karena kami telah merancang alat yang benar-benar dapat membantu Anda mengenali tren ini dan bertindak sesuai tren tersebut dengan cara yang benar-benar akan menguntungkan Anda. Di dalam aplikasi Alux, ada sesi pelatihan harian yang dirancang untuk membantu Anda naik level di semua area kehidupan, terutama dalam keuangan. Kami mempekerjakan pakar industri untuk memandu Anda melalui semua pelajaran penting yang mereka pelajari untuk mencapai kesuksesan besar mereka. Dan dengan bantuan dari mereka dan kami, Anda akan mencapai satu tujuan demi satu tujuan. Dan yang lebih baik lagi, jika Anda mengunduh aplikasi dan memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan Anda. Sampai jumpa di dalam. Namun sementara itu, mari kita kembali membahas mengapa industri tertentu terus menghasilkan jutawan. Dimulai dengan real estate. Sekarang, real estate adalah salah satu pabrik jutawan paling andal di dunia, bukan? Anda mungkin mengetahuinya. Menurut laporan kekayaan global UBS 2025, properti tetap menjadi kelas aset tunggal terbesar bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi dengan hampir 27% kekayaan mereka terikat dalam real estate. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana orang biasa melewati batas 7 digit. Di AS, data N menunjukkan bahwa agen real estate dan pialang kecil yang sukses secara teratur mencapai status jutawan melalui komisi. Di tempat-tempat populer seperti Dubai dan Manila, harga properti melonjak 44% dan 21% antara tahun 2019 dan 2023, menghasilkan puluhan ribu jutawan lokal baru. Mekanismenya cukup mudah. Leverage. Dengan uang muka, Anda mengendalikan aset yang jauh lebih besar daripada investasi tunai Anda. Jika properti itu naik nilainya, ekuitas yang Anda bangun dapat berkembang pesat. Satu portofolio sewa atau beberapa rumah yang dijual kembali dapat mendorong investor yang disiplin melewati status jutawan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Di India, Knight Frank melaporkan bahwa hampir 1 dari 5 jutawan baru menyebut real estate sebagai sumber kekayaan utama mereka dalam 5 tahun terakhir. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, membangun blok apartemen atau ruang komersial yang sederhana pun dapat berubah menjadi kekayaan yang mengubah hidup. Jadi, meskipun real estate tidak menghasilkan miliarder unicorn dalam semalam, real estate secara bertahap mengubah ratusan ribu orang menjadi jutawan setiap tahun. Itu mudah diakses. Oke, itu nyata dan di pasar yang tepat, itu masih menjadi salah satu eskalator kekayaan paling kuat di bumi. Lebih dari 1 tahun menikah, namun belum mendapatkan anugerah. Masih suka berdebat dengan pasangan tentang siapa yang salah. Tak perlu bingung lagi untuk mencari solusi dan dapatkan hasil yang dinanti. Karena di Klinik Bocah Indonesia bisa membantu ayah bunda hadirkan hasil garis 2. Segera lakukan pemeriksaan kehamilan di Klinik Bocah Indonesia. Dengan layanan bocah 4 langkah, jalani program hamil semakin mudah. Pemeriksaan khusus untuk ayah dan bunda yang dapat dilakukan di Klinik Bocah Indonesia Tangerang dan Jakarta. Dimulai dengan pemeriksaan USG transvaginal untuk bunda dan ayah melakukan pemeriksaan analisa sperma.
Dengan tingkat keberhasilan kehamilan yang terbukti di atas rata-rata keberhasilan di Indonesia, Klinik Bocah Indonesia memiliki banyak dokter spesialis obgyn dan andrologi yang selalu siap sedia. Maksimalkan keberhasilan garis 2 karena selalu ada harapan di Bocah Indonesia. Halo teman-teman semua, nama saya Elang. Itu masih menjadi salah satu eskalator kekayaan paling kuat di bumi. Lalu ada perawatan kesehatan dan layanan medis karena menurut laporan kekayaan pandemi Oxfam, lebih dari 40 miliarder perawatan kesehatan baru diciptakan selama COVID. Namun yang jauh lebih menarik adalah gelombang jutawan baru di bidang farmasi, klinik, dan teknologi medis. Di India, obat generik adalah mesin jutawan yang sangat besar. Negara ini memasok lebih dari 20% obat generik dunia, dan produsen serta distributor menengah membangun kekayaan selama ledakan pandemi. Survei Knight Frank menemukan bahwa semakin banyak jutawan baru India yang menempatkan perawatan kesehatan dan farmasi sebagai sumber kekayaan utama mereka. Di AS, ekuitas swasta telah meluncurkan praktik gigi dan klinik rawat jalan, mengubah dokter biasa menjadi pemilik bisnis 7 digit setelah praktik mereka dijual. Perusahaan Medtech meledak, mencetak gelombang karyawan jutawan melalui opsi saham karena harga saham melonjak. Bahkan pemasok dalam ekosistem ini, perusahaan yang membuat suku cadang untuk pemindai atau pompa, diam-diam mencetak jutawan. Oke, yang membuat perawatan kesehatan cukup unik adalah permintaan. Permintaan tidak akan runtuh seiring siklus pasar, orang akan selalu membutuhkan obat-obatan, tes, perawatan, dan stabilitas itu membuatnya tidak terlalu fluktuatif dibandingkan teknologi, tetapi sangat stabil seperti pabrik jutawan. Dari obat generik di India hingga klinik roll-up di AS, perawatan kesehatan diam-diam menghasilkan kelas jutawan baru setiap tahun. Namun, bagaimana dengan mode dan retail? Karena yang cukup menarik, mode dan retail ternyata menjadi salah satu sumber jutawan baru yang paling konsisten, terutama dalam 5 tahun terakhir. Permintaan konsumen tidak terbatas dan internet menyamakan kedudukan. Menurut laporan dampak Shopee tahun 2024, lebih dari 5 juta pedagang menjalankan toko di platformnya, dan ribuan dari mereka telah melampaui angka penjualan 7 digit. Amazon memiliki cerita yang cukup mirip. Marketplace Pulse memperkirakan bahwa di AS saja, lebih dari 60.000 penjual Amazon menghasilkan lebih dari $1 juta pendapatan tahunan. Namun, begini masalahnya dengan retail. Oke, sebagian besar e-commerce, pengiriman langsung, dan merek langsung ke konsumen gagal. Namun karena hambatan untuk masuk ke bisnis ini cukup rendah dan banyak orang yang melakukannya, persentase keberhasilan yang kecil pun setara dengan puluhan ribu jutawan baru. Bukan berarti e-commerce merupakan strategi bisnis yang luar biasa, tetapi lebih kepada banyaknya upaya yang menciptakan aliran jutawan baru yang konstan dengan margin yang tepat. Beberapa merek berhasil menghasilkan pendapatan senilai 5 hingga 20 juta. Baiklah, mari kita beralih ke topik manufaktur dan rantai pasokan sebentar. Saya punya satu hal yang mungkin akan membuat Anda tercengang. Selama dekade terakhir, manufaktur menciptakan lebih banyak miliarder baru daripada industri lainnya. Perusahaan pengemasan memasok penjual Amazon, pembuat furnitur yang menjual IKEA, produsen tekstil yang menyediakan Kemilau. Semua pelaku rantai pasokan ini telah melampaui ambang batas 7 digit hanya dengan memiliki sebagian dari teka-teki produksi. Margin dan manufaktur tidak glamor atau semacamnya, tetapi begitu Anda memasok produk dalam jumlah besar, keuntungan akan meningkat pesat. Produsen kontrak, pemasok khusus, dan perantara industri seringkali menjadi pihak yang menjadi kaya namun tetap tidak terlihat. Di Tiongkok, kebangkitan kendaraan listrik menciptakan gelombang jutawan yang jauh melampaui Tesla. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi baterai, kabel, dan komponen meraup keuntungan besar seiring dengan melonjaknya permintaan. Di Jerman, sebenarnya ada istilah untuk ini, Mittelstand, dan istilah ini merujuk pada perusahaan kecil hingga menengah, biasanya perusahaan milik keluarga yang pada dasarnya berada di pusat perekonomian mereka. Mereka mendominasi pasar khusus dengan memiliki produk-produk yang tidak dikenal tetapi penting seperti sekrup presisi atau pompa industri. Kedengarannya tidak terlalu menarik sama sekali, tetapi hey, baiklah, pada akhirnya, angka-angka itu ada di sana. Jika Anda memikirkannya, semuanya bermula dari demam emas. Selama demam emas California, orang-orang yang menjadi kaya biasanya bukanlah orang-orang yang mencari emas, melainkan para pedagang dan pemasok. Levi Strauss menjual celana jeans, Samuel Brandon menjual cangkul dan sekop, pemilik rumah kos yang mengenakan sewa yang tinggi. Infrastruktur di sekitar emas menciptakan kekayaan yang lebih dapat diandalkan daripada emas itu sendiri.
Mesin jutawan modern seringkali adalah orang-orang yang menjual cangkul dan sekop di industri masa kini. Berikutnya, kita akan membahas keuangan dan investasi. Oke, jika ada satu industri yang secara konsisten menghasilkan jutawan baru setiap tahun, itu adalah keuangan. Bukan hanya miliarder hedge fund yang Anda baca, tetapi ribuan bankir, pedagang, mitra ekuitas swasta, dan pemodal Ventura yang melampaui ambang batas 7 digit berkat bonus, bunga yang ditanggung, dan saham ekuitas. Di perusahaan seperti Goldman Sachs, Blackstone, atau KKR, mitra senior, dan bahkan eksekutif tingkat menengah secara rutin menghasilkan jutaan dolar dalam gaji tahunan dan pembagian keuntungan. Menjadi jutawan di sini diharapkan setelah 1 atau 2 dekade di puncak. Ketika Anda mengelola miliaran dolar, sedikit saja keuntungan dapat mengubah karir menjadi kekayaan. Namun, masalah dengan keuangan adalah tidak semua orang dapat mengaksesnya. Anda tidak bisa begitu saja masuk ke Goldman Sachs dengan mengenakan hoodie dan meminta mereka mengizinkan Anda mengelola dana bernilai miliaran dolar. Itu hanya berlaku di Silicon Valley, oke. Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa bagi mereka yang memahaminya, peluang untuk mencapai status jutawan lebih tinggi daripada di tempat lain. Dan The quantum computer, they're calling it, can compute many times faster than the current breed of supercomputers. A successful quantum computer could crack any code on the planet Earth. That's what's exciting about quantum computing, and that's what we're Quantum computing is a fundamentally different computing paradigm, and it's one that offers a substantial improvement over known classical approaches for certain types of problems. Whether we're talking about supply transport or optimization problems, pharmaceuticals and drug discovery, or cryptanalysis. These are areas where quantum computing will really shine. Quantum computers are not just smaller, faster versions of classical computers. They're fundamentally different. This program covers the basics of quantum communication and quantum computing. And it's particularly designed for senior executives, mid-level management, people who want to learn about quantum computing, what it's good for, what's the state of the art, and where it's going. With quantum daripada di tempat lain. Dan terakhir, kita bahas soal teknologi dan perusahaan rintisan. Ya, kami tahu, siapa sangka, bukan, kalau ada satu industri yang benar-benar mendominasi penciptaan jutawan baru, itu adalah teknologi, kawan. Teknologi tidak hanya menghasilkan miliarder terbanyak, tetapi juga menjadi mesin terbesar bagi jutawan generasi pertama, yang berarti orang-orang biasa, yang kekayaannya melampaui 7 digit untuk pertama kalinya. Menurut UBS dan Forbes, teknologi menyumbang lebih dari 20% miliarder dunia. Namun yang lebih penting, teknologi telah menciptakan puluhan ribu jutawan baru melalui IPO, akuisisi, dan opsi saham hanya dalam dekade terakhir. IPO Airbnb pada tahun 2020 langsung mengubah ratusan karyawan menjadi jutawan, beberapa di antaranya hanya bekerja beberapa tahun di perusahaan tersebut. Stripe, Canva, dan Wipat semuanya menciptakan gelombang karyawan jutawan dan investor awal yang serupa. Dan baru-baru ini, ledakan AI juga telah melakukan hal yang sama. Kebangkitan Nvidia memperkaya Jensen Huang dan ribuan insinyur, manajer, serta pemegang saham awal yang menjadi jutawan karena sahamnya melonjak lebih dari 200% dalam 18 bulan. Opsi saham dan kompensasi ekuitas berarti bahwa bahkan non-pendiri dari insinyur hingga manajer produk dapat ditarik ke status jutawan saat perusahaan berkembang. Yang membuat teknologi unik adalah kecepatan dan skalabilitas. Merek yang menjual langsung ke konsumen mungkin membutuhkan waktu 1 dekade untuk mencapai pendapatan 100 juta dolar. Aplikasi yang sukses dapat melakukannya dalam 2 tahun. Kecepatan itu mempersingkat jangka waktu jutawan. Dan bukan hal yang aneh bagi seseorang yang berusia awal 30-an untuk menjadi jutawan di bidang teknologi. Dan itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar di industri lain, itulah sebabnya teknologi akan selalu menjadi nomor 1. Nah, temanku, apakah Anda memperhatikan kesamaan semua industri ini? Nah, jika Anda perhatikan lebih dekat, polanya menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Jutawan tidak muncul secara acak di semua tempat. Tidak, mereka berkumpul di tempat-tempat di mana 3 hal yang sangat berbeda dan penting terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah skala, kemampuan untuk menjangkau jutaan orang, bukan hanya puluhan orang. Toko Shopee yang membobol ekosistem Amazon, platform teknologi yang melayani pengguna global, pabrik yang memasok suku cadang ke seluruh dunia. Semua ini berskala lebih besar dari yang dapat dijual sendiri oleh satu orang. Berikutnya adalah leverage, artinya Anda menggunakan sistem, bukan hanya tenaga kerja Anda sendiri. Di bidang real estate, itu adalah hipotek. Di bidang keuangan, itu adalah uang orang lain. Di bidang teknologi, itu adalah kode dan server. Di bidang manufaktur, itu adalah mesin dan rantai pasokan.
Leverage melipat gandakan hasil tanpa melipat gandakan upaya. Dan hal terakhir yang Anda butuhkan adalah pertumbuhan, artinya Anda sedang menunggangi gelombang yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Adopsi EV, AI, populasi yang menua, belanja barang mewah di pasar negara berkembang. Jika Anda berada di industri yang permintaannya melonjak, itu akan mengangkat Anda bersamanya. Oke, itulah sebabnya jutawan terus bermunculan dari industri yang sama dekade demi dekade. Merekalah yang berada di persimpangan ketiga kekuatan ini. Jadi, hal yang paling penting bukanlah perusahaan atau produk spesifik mana yang harus dikejar. Posisikan diri Anda di dalam sistem yang tepat. Karena jika sistem tersebut memiliki skala, daya ungkit, dan pertumbuhan, maka bahkan pada level yang kecil, peluang Anda untuk melewati garis 7 digit itu akan meningkat secara dramatis. Jutawan tidak terjadi secara kebetulan. Oke, mereka terjadi karena desain, dan desain itu dibangun berdasarkan 3 tes khusus. Setiap orang yang berhasil harus lulus semuanya. Jadi, mari kita uraikan bersama-sama. Oke, baiklah. Jadi tes pertama yang harus dilalui setiap jutawan adalah tes skala. Sekarang kebanyakan orang berpikir skala hanya berarti melakukan lebih banyak hal, lebih banyak produk, lebih banyak staff, lebih banyak penjualan. Namun jika Anda tumbuh seperti itu, biaya Anda meningkat secepat pendapatan Anda dan Anda biasanya akan bangkrut karena beban Anda sendiri. Dari sinilah, pepatah lebih banyak uang lebih banyak masalah berasal. Oke, dalam istilah bisnis, itu disebut tumbuh bangkrut. Bisnis Anda tumbuh di atas kertas, tetapi biaya Anda meningkat pada tingkat yang sama. Jadi, Anda hanya bekerja lebih keras untuk mendapatkan keuntungan yang sama persis. Itulah sebabnya banyak bisnis gagal ketika mereka berkembang terlalu cepat. Mereka mengacaukan menjadi lebih besar dengan skala. Skala yang sebenarnya adalah tentang melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit. Artinya, menemukan cara untuk meningkatkan hasil produksi tanpa biaya yang terus meningkat. Dan itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Itulah sebabnya ada jabatan khusus seperti peretas pertumbuhan. Tujuan utama mereka adalah mencari cara untuk mendapatkan hasil 10 kali lipat tanpa mengeluarkan biaya 10 kali lipat. Dan mereka dibayar mahal karena menyelesaikan tes ini sangat sulit. Prinsipnya sederhana, semakin besar perusahaan Anda, semakin murah semuanya. Para ekonom menyebutnya skala ekonomi, dan ini adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam penciptaan kekayaan. Mari kita lihat beberapa angka di sini. Sebuah merek pakaian kecil mungkin membayar $7 untuk memproduksi sebuah kemeja. Pada level itu, mereka hanyalah butik lain yang bertahan hidup. Namun, ketika Anda memproduksi puluhan ribu kemeja sekaligus, biaya per unit Anda turun menjadi sekitar $3. Pada harga ratusan ribu, biayanya turun lagi. Pada harga jutaan, pabrik-pabrik mengubah jalur produksi hanya untuk Anda. Dan tiba-tiba Anda membayar mendekati $50 per kemeja. Dan efisiensinya, Anda tahu, tidak berhenti di situ. Alih-alih membuat kaos dalam 5 ukuran berbeda, merek-merek fast fashion seringkali hanya menggunakan 2 atau 3 ukuran yang paling umum. Keputusan itu saja sudah menghemat biaya kain, pola, logistik, dan stok yang tidak terjual hingga jutaan dolar. Itulah sebabnya tidak ada yang cocok untuk Anda kecuali Anda tinggi dan kurus. Sebuah investigasi pada tahun 2019 terhadap rantai pasokan Zara menemukan bahwa biaya produksi pabrik untuk sebuah hoodie hanya €28, sementara Zara menjualnya seharga hampir €30 di Eropa. Itu adalah kenaikan harga 15x lipat yang sepenuhnya didukung oleh skala dan efisiensi. Pada volume, ekonomi berbalik sangat menguntungkan Anda sehingga pesaing yang lebih kecil tidak memiliki peluang. Dan itulah sebabnya bersaing dengan Zara atau Sen pada dasarnya mustahil kecuali Anda memiliki pabrik. Skala mereka memberi mereka struktur biaya yang tidak dapat ditiru oleh merek kecil manapun. Sekarang, ketika Anda sudah besar, menurunkan biaya relatif mudah. Perusahaan besar dapat membeli skala dengan menempatkan pesanan besar dan memaksa pemasok untuk memangkas biaya. Tetapi ketika Anda kecil, Anda tidak memiliki keuntungan itu, bukan? Dan saat itulah kreativitas menentukan apakah Anda berhasil atau tidak. Daripada mempekerjakan 10 orang, Anda mencari cara untuk mengotomatiskan pekerjaan yang berulang sehingga 1 orang mengerjakan pekerjaan 5 orang. Daripada menjual dari pintu ke pintu, Anda menjalankan satu kampanye iklan yang menjangkau ribuan orang sekaligus. Daripada menawarkan variasi yang tak terbatas, Anda meringkas produk Anda menjadi satu versi yang dapat diproduksi tanpa henti tanpa pemborosan. Sebenarnya tidak ada jawaban yang tepat untuk tes ini. Ini masalah membangun sistem yang tepat. Lulus uji skala pada skala kecil membuktikan bahwa Anda tahu cara meningkatkan hasil tanpa membiarkan biaya menggerogoti Anda hidup-hidup. Suamiku, apa yang kau lakukan? Ayah, ibu, terimalah. Bohong! Stop berpura-pura kaya! Kayak punya uang aja! Pergi! Jangan, Dak! Ya, lagi seru juga. Gimana nih?
Kan bisa pakai Shopee Pay di Google Play. Mudah, banyak promonya. Buka aplikasi Shopee Pay, hubungkan dengan Google Play. Dapatkan diskon 60%. Wah, diskon 60%. Beli lagi untuk klaim hingga 100.000 koin. Bos, tuan muda. Lihat itu, dia betul-betul kaya. Bayar pakai Shopee Pay di Google Play. Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi. Tenang, buka pikiranmu. Karena ada peluang di balik tantangan yang menghadang. Siapapun kamu, apapun tantanganmu, buka peluangmu. Peluang, satu aplikasi untuk semua investasi. Tes kedua yang harus dilalui setiap jutawan adalah uji leverage. Pada intinya, leverage hanyalah masalah matematika. Ini tentang menyeimbangkan tiga hal: hasil, probabilitas, dan arus kas. Jadi hasil adalah seberapa besar keuntungan atau kerugiannya. Probabilitas adalah peluang itu benar-benar terjadi. Dan arus kas adalah apakah Anda dapat bertahan cukup lama jika tidak langsung membuahkan hasil. Dan semakin baik Anda dalam menjalankan matematika ini, semakin banyak leverage yang mampu Anda ambil, dan semakin cepat Anda dapat tumbuh. Jika skala adalah tentang efisiensi dan membuat segalanya lebih murah seiring pertumbuhan Anda, leverage adalah tentang akselerasi. Itulah yang mengubah operasi kecil menjadi bisnis yang tumbuh lebih cepat daripada Anda. Sekarang, ada 4 jenis leverage utama, dan setiap jutawan telah memecahkan setidaknya satu di antaranya. Yang pertama adalah leverage finansial, yang Anda tahu, ini yang paling jelas. Anda meminjam uang untuk memperluas operasi. Bayangkan Anda seorang pendiri yang mengambil pinjaman $100.000 dengan bunga 5% untuk meluncurkan produk baru. Pinjaman tersebut membebani Anda $5.000 setahun untuk bunga ditambah pembayaran kembali. Jika produk tersebut menghasilkan $120.000 setelah biaya, Anda telah memperoleh laba sebesar $20.000 bahkan setelah membayar kembali pinjaman tersebut. Itu adalah kemenangan. Tetapi jika penjualan gagal dan Anda hanya menghasilkan $70.000, Anda masih berutang kepada bank sebesar $100.000 ditambah bunga. Tiba-tiba, Anda merugi. Jadi, dapatkah bisnis Anda bertahan dalam skenario penurunan cukup lama untuk mencapai kenaikan? Jika ya, maka leverage finansial menguntungkan Anda. Kedua, kita punya daya ungkit orang. Ketika Anda merekrut karyawan atau kontraktor untuk melipat gandakan waktu Anda. Jadi, katakanlah Anda merekrut seorang tenaga penjualan dengan gaji $4.000 per bulan. Jika mereka secara konsisten menutup penjualan sebesar $12.000, mereka membayar sendiri 3 kali lipat. Angka 3x itu tidak acak? Oke, itu adalah aturan praktis dalam bisnis. Agar perekrutan masuk akal, mereka perlu menghasilkan setidaknya 3 kali gaji mereka. Dan itu karena pada 1x, mereka hanya menutupi biaya mereka sendiri tanpa ada sisa untuk sewa, peralatan, atau pemasaran. Pada 2x, mereka menutupi gaji mereka sendiri ditambah biaya harian yang berarti sedikit keuntungan. Pada 3x, Anda akhirnya berada di titik yang tepat di mana gaji dan pengeluaran tercakup dan ada keuntungan yang tersisa. Jadi, uji daya ungkit orang adalah menemukan peran di mana gaji $1 secara andal berubah menjadi nilai $3. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jenis daya ungkit utama ketiga adalah teknologi. Nah, ujiannya di sini adalah bagaimana Anda menangani biaya awal yang besar karena semua jenis teknologi membutuhkan sejumlah besar uang untuk dikembangkan, ditambah biaya perawatan agar tetap berjalan. Kita tahu ini secara langsung. Oke, membangun aplikasi yang hebat tidaklah murah. Katakanlah Anda menghabiskan $50.000 untuk membangun perangkat lunak. Jika Anda dapat menarik 1.000 pengguna dengan membayar $10 per bulan, itu berarti pendapatan bulanan sebesar $10.000. Anda mencapai titik impas dalam 5 bulan dan setelah itu hampir menjadi laba murni. Tapi maksud saya, jika hanya 50 orang yang mendaftar, Anda menghasilkan $500 per bulan dan butuh waktu lebih dari 8 tahun untuk mencapai titik impas. Jika berhasil, Anda menang besar. Tapi jika gagal, Anda 100% selesai, kawan. Dan terakhir, kita punya pengaruh media. Nah,
ujiannya di sini adalah menemukan cara untuk menembus kebisingan. Disinilah perusahaan mempekerjakan anak-anak untuk membuat meme terkait merek di Twitter dan menganggapnya selesai. Ya, kami masih menyebutnya Twitter. Oke, mari kita hadapi kenyataan. Setiap jutawan yang merintis usahanya sendiri telah berhasil melewati setidaknya satu dari tes daya ungkit ini. Sebagian besar telah menguasai lebih dari satu. Lulus tes daya ungkit bukanlah hal yang opsional karena ini menandai momen Anda berhenti menjalankan pekerjaan dan mulai menjalankan bisnis. Anda mungkin pernah melihat orang bekerja tanpa henti dalam bisnis mereka. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka harus. Mereka adalah karyawan di perusahaan mereka sendiri karena, ya, mereka tidak memiliki daya ungkit. New users get $30 off. Fast delivery. Search G999 now and get a first-timer use $30 coupon. Trading seharusnya nggak nyiksa. Pakai strategi untuk permudah trading. Pelajari cara baca pola dan pahami pasar. Grafik akan kasih tahu kamu arah pergerakan harga. Baca grafik, trading lebih cerdas di Finex. Baiklah, sekarang kita akan membahas tes ketiga yang dihadapi setiap jutawan, yaitu tes keberuntungan. Nah, ini adalah tes yang tidak ingin diakui oleh siapapun karena orang ingin percaya bahwa kesuksesan adalah tentang keterampilan, kerja keras, dan strategi. Namun, selalu ada elemen waktu dan posisi yang tidak dapat Anda kendalikan. Keberuntungan di sini berarti berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat di pasar yang akan tumbuh. Dan Anda tidak dapat memutuskan kapan pertumbuhan itu terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan arena yang akan Anda masuki dan kapan Anda akan bertindak. Saat ini, AI sedang berkembang pesat. Industri ini bernilai sekitar 200 miliar pada tahun 2023, dan pada tahun 2030, diperkirakan akan mencapai hampir 1,8 triliun dolar. Itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan hampir 40%. Gaji untuk insinyur AI meningkat, opsi saham berubah menjadi kekayaan, dan perusahaan seperti Nvidia telah melipat gandakan nilainya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Suka atau tidak? Kulkas Anda berikutnya mungkin akan memuji pilihan sarapan Anda. Begitulah dalamnya AI yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika Anda berada di dalam gelombang itu sebagai karyawan, investor, pemasok, bahkan hanya pekerja lepas yang mempelajari cara menggunakan alat-alat ini, arus itu sendiri akan mendorong Anda maju. Sekarang, pada tahun 1980-an, AI mengalami siklus hype besar pertamanya. Uang mengalir ke penelitian, ekspektasi melonjak. Namun saat itu, maksud saya, kenyataan tidak berjalan cukup cepat. Pemerintah menarik pendanaan, perusahaan-perusahaan meninggalkan proyek, dan apa yang sekarang disebut musim dingin AI membekukan industri selama bertahun-tahun. Namun sekarang bidangnya sama, keterampilannya sama, hanya dekadenya saja yang berbeda, dan hasilnya justru sebaliknya. Tempatnya tepat, waktunya salah. Anda juga melihat hal yang sama di industri lain, seperti energi surya di tahun 1980-an, VR di tahun 2016. Itulah inti dari ujian keberuntungan, usaha yang sama, bakat yang sama, bahkan produk yang sama dapat menghasilkan kekayaan atau kegagalan, tergantung kapan dunia siap. Jadi, bagaimana Anda mengubah peluang di sini? Nah, cara pertama adalah dengan memilih industri yang permintaan jangka panjangnya tidak dapat disangkal. Kami telah memberi peringkat pada industri-industri ini di video sebelumnya, yang dapat Anda lihat di deskripsi. Populasi yang menua, misalnya, adalah salah satu yang terbesar. Setiap negara di bumi semakin menua. Itu berarti lebih banyak perawatan kesehatan, lebih banyak obat-obatan, lebih banyak pengasuh yang dibutuhkan. Hal yang sama berlaku untuk transisi energi. Bahan bakar fosil digantikan oleh energi terbarukan, suka atau tidak. Dan begitu teknologi seperti AI membuktikan dirinya, adopsinya akan semakin cepat. Orang-orang tidak kembali ke alur kerja sebelum AI. Cara kedua adalah diversifikasi. Anda tidak harus melakukan setiap panggilan dengan benar. Beberapa gagal, tetapi 1 atau 2 akan mengikuti arus dan itu cukup untuk melewati garis 7 digit. Dan yang ketiga adalah mengatur waktu masuk Anda. Jika terlambat, Anda akan bersaing dengan pemain lama yang sudah mendominasi pasar. Jika terlalu dini, Anda akan kehabisan sumber daya bahkan sebelum pasar matang. Titik manisnya adalah ketika pertumbuhan sedang meningkat. Bukan sekadar sensasi, bukan kejenuhan total, tetapi titik balik di antaranya. Inilah sebabnya mengapa jutawan sering kali terlihat beruntung. Dari luar, tampaknya mereka berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan Anda tahu, di satu sisi, memang begitu. Tetapi yang tidak dilihat kebanyakan orang adalah bahwa mereka menempatkan diri mereka dalam situasi di mana pertumbuhan mungkin terjadi. Mereka mengambil beberapa kesempatan dan mereka tetap siap ketika waktunya tepat.
Lulus ujian keberuntungan berarti usaha Anda bertambah karena dunia itu sendiri mendorong Anda maju. Gagal berarti Anda dapat bekerja sekeras orang lain, mungkin bahkan lebih keras, tetapi hasil Anda runtuh karena waktunya tidak tepat. Skala membuat produk Anda efisien. Leverage mempercepat bisnis Anda dan keberuntungan, yang merupakan waktu dan posisi, memastikan seluruh jalan yang Anda lalui benar-benar tumbuh dengan sendirinya. Gabungkan ketiganya dan hasilnya akan berlipat ganda. Itulah sebabnya ketiga tes ini menjelaskan hampir setiap kisah jutawan yang sukses dengan usahanya sendiri. Jadi, jika ini adalah 3 tes yang harus dilalui setiap jutawan, menurut Anda tes mana yang paling sulit Anda lalui? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin tahu. Baiklah, jadi ini adalah 3 tes yang harus dilalui setiap jutawan. Anda telah melihat aturan mainnya. Selanjutnya, saatnya bertemu dengan para pemain. Karena para jutawan biasanya terbagi menjadi beberapa arketipe yang jelas. Dari pembangun hingga operator hingga investor, masing-masing dari mereka mengambil jalan yang berbeda melalui tes yang sama ini. Jadi, mari kita lihat siapa mereka dan cari tahu yang mana Anda. Sekitar 70% jutawan dan miliarder sukses dengan usahanya sendiri. Dan jika Anda melihat lebih dekat, setiap dari mereka cocok dengan salah satu dari 5 arketipe ini. Pengusaha membangun sistem. Investor melipat gandakan modal. Spesialis memonetisasi keterampilan langka. Operator menjalankan model yang sudah terbukti. Dan hibrid menjembatani pendapatan karir menjadi aset. Jadi, Anda termasuk yang mana? Mari kita uraikan semuanya. Baiklah, jadi, arketipe pertama yang akan kita bahas hari ini adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pembangun dan penghancur. Jika Anda tipe orang yang melihat dunia dan melihat kekurangan di mana-mana, inilah jalan Anda. Anda ingin sekali memperbaiki banyak hal. Antrean panjang di toko, Anda sudah membayangkan aplikasi untuk menyelesaikannya. Produk yang kikuk, Anda membuat sketsa cara mendesain ulangnya. Sementara kebanyakan orang mengeluh, Anda bertanya, bagaimana jika ada cara yang lebih baik? Anda gelisah. Ketika suatu sistem berfungsi, Anda bosan. Anda mendambakan tantangan berikutnya. Itulah sebabnya wirausahawan sering meluncurkan banyak bisnis atau terus-menerus menemukan kembali perusahaan mereka. Hadiahnya adalah membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat mengalahkan rintangan berulang kali. Anda terhubung secara berbeda dengan risiko. Rata-rata orang lari dari ketidakpastian, tetapi Anda menghadapinya. Anda akan menghabiskan tabungan Anda sendiri untuk menguji sebuah ide, mempekerjakan seseorang sebelum Anda merasa siap, atau terjun ke industri baru karena Anda melihat potensinya. Anda menyebutnya risiko yang diperhitungkan. Anda tahu bahwa menunggu hingga semuanya terasa aman biasanya berarti peluang itu sudah hilang. Jika Anda pernah berpikir, jika saya yang memegang kendali, saya akan melakukan ini dengan jauh lebih baik. Atau Anda meninggalkan pekerjaan karena sistemnya terlalu lambat, terlalu bodoh, atau terlalu politis, kemungkinan besar Anda adalah seorang wirausahawan sejati. Namun, bagaimana mereka lulus ujian jutawan? Ya, ujian skala. Pertama-tama, disinilah wirausahawan bersinar paling terang. Mereka terobsesi untuk mengubah kemenangan satu kali menjadi mesin yang dapat diulang. Sebuah restoran tunggal menjual pizza. Sebuah jaringan restoran membangun pasokan terpusat, menurunkan biaya per unit, dan menggandakan margin. Perangkat lunak bahkan melangkah lebih jauh. Satu versi menghabiskan biaya jutaan untuk membangunnya, tetapi menjualnya ke pelanggan berikutnya hampir tidak memerlukan biaya apapun. Wirausahawan ahli dalam membangun sistem di mana pertumbuhan membuat bisnis menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Mereka juga harus lulus ujian daya ungkit. Sekarang, wirausahawan berkembang pesat dengan daya ungkit. Mereka mengumpulkan modal, menggunakan pinjaman, menegosiasikan kredit pemasok, dan merekrut tim jauh sebelum mereka dapat melakukannya sendiri. Mereka juga pengguna berat teknologi, perangkat lunak, otomatisasi, dan pemasaran digital yang memungkinkan mereka menjangkau jutaan orang dengan biaya marginal mendekati nol. Lulus ujian ini, semuanya tentang keseimbangan. Oke, terlalu sedikit leverage dan pertumbuhan terhenti. Terlalu banyak dan satu kesalahan dapat membunuh bisnis. Pengusaha terbaik berjalan di garis ini dengan hati-hati. Lalu ada ujian keberuntungan atau pertumbuhan. Waktu itu penting. Oke, terlalu dini berarti mendidik pasar yang belum peduli. Terlalu terlambat berarti menghadapi pesaing yang sudah mengakar. Pengusaha yang berkembang, mereka menangkap gelombang pada saat yang tepat. E-commerce di tahun 2000-an, media sosial di tahun 2010-an, AI di tahun 2020-an. Yang paling cerdas mengubah peluang dengan mengejar industri yang sudah menunjukkan permintaan yang meledak-ledak. Pelajaran di sini adalah bahwa pengusaha lulus ketiga ujian sekaligus. Skala, leverage, dan waktu. Kebanyakan, mereka gagal. Tetapi mereka yang berhasil membangun mesin kekayaan paling kuat dalam sejarah. Mari kita beralih ke arketipe kedua, investor. Jadi, investor adalah pengganda. Oke,
Jika Anda tipe orang yang lebih suka menganalisis angka daripada menawarkan produk, inilah Anda, teman saya. Anda tidak tertarik untuk membangun dari awal, tetapi Anda lebih suka mengambil modal dan membuatnya tumbuh. Anda sabar seperti kebanyakan orang. Sementara semua orang menginginkan kemenangan cepat, Anda merasa nyaman membiarkan waktu bekerja. Anda tahu bahwa pertumbuhan 10.000 euro sebesar 8% tidak akan mengubah hidup Anda tahun ini. Tetapi selama beberapa dekade, itu akan mengubah hidup. Anda berpikir dalam kurva peracikan, bukan hasil instan. Anda disiplin. Investor tidak mengejar, membesar-besarkan, atau bertaruh pada tren terbaru. Tidak. Anda lebih peduli pada kelangsungan hidup daripada kegembiraan. Bagi Anda, aturan pertama sederhana, oke, jangan kehilangan uang. Pertumbuhan adalah yang kedua. Itulah yang membedakan investor dari spekulan. Jika Anda pernah melihat gaji dan berpikir, bagaimana cara membuat uang ini bekerja untuk saya alih-alih membelanjakannya? Nah, Anda sudah berpikir seperti seorang investor. Jadi, bagaimana orang-orang ini lulus uji jutawan? Nah, dalam uji skala, modal akan meningkat dengan sendirinya. 10.000 euro pada 8% adalah 800 euro. 10 juta euro pada 8% adalah 800.000. Prosesnya sama, tetapi hasilnya berlipat ganda dengan basisnya. Investor mengetahui hal ini sehingga mereka dapat melindungi modal mereka dan membiarkan peracikan bekerja. Semakin besar basisnya, semakin cepat kekayaan bertambah. Dalam hal uji leverage, investor menguasai leverage keuangan. Investor real estate menggunakan hipotek untuk membeli properti yang lebih besar dari tabungan mereka. Perusahaan ekuitas swasta membeli perusahaan menggunakan uang pinjaman. Bahkan investor kecil menggunakan utang dengan hati-hati untuk meningkatkan keuntungan. Kuncinya adalah mencocokkan utang dengan arus kas yang stabil. Dan dalam uji keberuntungan atau pertumbuhan, investor hidup dan mati berdasarkan waktu. Oke, beli di waktu yang salah dan peracikan hampir tidak berhasil. Beli di waktu yang tepat dan pertumbuhan selama beberapa dekade akan mengikuti. Saham AS dari tahun 1980 hingga 2020 menghasilkan keuntungan, tetapi saham Jepang pada periode yang sama mengalami stagnasi yang parah. Investor yang cerdas melakukan diversifikasi di berbagai pasar dan sektor untuk mengubah peluang agar menguntungkan mereka. Namun, keberuntungan selalu berperan. Pelajaran yang dapat diambil dari sini, para investor, mereka tidak menjadi kaya dengan cepat. Mereka menjadi kaya secara bertahap, lalu tiba-tiba melindungi modal, menginvestasikannya kembali, dan membiarkan waktu yang menghitungnya. Dan membiarkan waktu yang menghitungnya. Beralih ke arketipe ketiga, spesialis. Sekarang, spesialis adalah ahli dalam satu hal. Jika Anda pernah menjadi orang yang dituju di bidang Anda, ahli bedah yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, pengacara yang memenangkan kasus yang mustahil, insinyur yang memecahkan masalah yang tidak dapat dilakukan orang lain, maka Anda adalah seorang spesialis. Oke, keunggulan Anda adalah kelangkaan. Ada banyak sekali generalis, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melakukan apa yang Anda lakukan pada level yang sama seperti Anda. Kelangkaan itu membuat waktu Anda berharga. Dunia membayar lebih untuk keahlian yang langka. Anda terobsesi dengan penguasaan, sementara orang lain hanya melihat permukaannya saja, Anda menyelaminya lebih dalam. Oke, fokus itulah yang membuat Anda unggul dari yang lain. Tantangannya adalah kekayaan Anda bergantung pada Anda. Jika Anda berhenti, pendapatan Anda akan berhenti. Spesialis memperoleh beberapa gaji tertinggi, tetapi kecuali mereka mengubah pendapatan itu menjadi aset, mereka akan mencapai batasnya. Jika Anda pernah diberitahu, Anda sangat ahli dalam hal ini, Anda harus mengenakan biaya lebih. Anda memang seorang spesialis, tetapi bagaimana mereka lulus ujian jutawan? Ketika sampai pada ujian skala, spesialis seringkali gagal di sini. Penghasilan mereka dibatasi oleh waktu. Seorang ahli bedah tidak dapat mengoperasi ribuan pasien. Seorang pengacara tidak dapat menangani kasus yang tidak terbatas. Untuk lulus ujian ini, spesialis harus memproduksi sendiri buku, kursus, firma, atau lisensi. Dengan begitu, keahlian mereka berkembang melampaui jam kerja mereka. Dalam hal ujian pengaruh, spesialis memanfaatkan kredibilitas. Nama mereka menjadi magnet bagi klien, kesepakatan, atau dukungan. Pengacara menjadi mitra yang mendatangkan bisnis. Dokter membuka klinik dan mempekerjakan junior. Atlet menandatangani kesepakatan merek atau menegosiasikan saham ekuitas. Reputasi yang mereka bangun menjadi alat untuk melipat gandakan aliran pendapatan. Dalam hal keberuntungan atau uji pertumbuhan,
Waktu melipat gandakan hasil. Menjadi insinyur perangkat lunak pada tahun 2003 itu stabil. Menjadi insinyur perangkat lunak pada tahun 2023 dengan AI yang meledak dapat membuat Anda kaya. Keterampilan yang sama dalam dekade yang berbeda menciptakan hasil yang sangat berbeda. Spesialis yang memilih industri yang tepat, mereka memanfaatkan gelombang pertumbuhan yang tidak mereka ciptakan sendiri. Pelajaran di sini, spesialis dapat memperoleh lebih banyak daripada orang lain. Tetapi penghasilan bukanlah kekayaan. Mereka yang menang adalah mereka yang mengubah pendapatan tinggi hari ini menjadi aset masa depan. Baiklah, lanjut ke arketipe keempat, operator. Jadi, operator pada dasarnya adalah eksekutor. Oke, jika Anda tipe orang yang suka mengambil sistem yang telah terbukti dan menjalankannya dengan disiplin yang tiada henti, ini adalah jalur Anda. Anda tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru sekarang. Anda lebih suka mengambil sesuatu yang berhasil dan menskalakannya dengan presisi. Anda berkembang pesat dalam struktur, bukan? Jika pengusaha mengejar kekacauan, Anda mendambakan keteraturan. Andalah yang memastikan truk berangkat tepat waktu, staf datang, rak tetap terisi, dan faktur dibayar. Anda hidup dalam detail yang diabaikan kebanyakan orang dan itulah sebabnya Anda menang. Keunggulan Anda adalah replikasi. Setelah Anda menemukan formula yang berhasil, Anda dapat menyalinnya lagi dan lagi dan lagi. 1 lokasi restoran membayar tagihan. 10 membuat Anda kaya, 20 membuat Anda kaya. Operator tahu cara membangun kerajaan yang tenang 1 unit pada satu waktu. Jika Anda pernah melihat waralaba atau bisnis lokal dan berpikir, jika saya memiliki tempat ini, saya akan menjalankannya lebih baik daripada orang yang memilikinya, Anda mungkin seorang operator. Jadi, bagaimana operator lulus uji jutawan? Nah, dalam hal uji skala, operator lulus dengan duplikasi. Sempurnakan 1 unit, toko, kontrak, rute truk, lalu luncurkan lagi dan lagi. Setiap unit baru menurunkan biaya rata-rata dan memperlebar margin. Pertumbuhan mereka tidak datang dari penemuan, tetapi pengulangan. Dalam uji leverage, operator mengandalkan utang dan tim. Bank menyukai mereka karena bisnis mereka memiliki agunan dan arus kas yang stabil. Mereka membiayai truk, gudang, atau toko dengan pinjaman dan kemudian melatih manajer untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa mereka. Orang-orang di kapital melakukan kedua pekerjaan berat itu. Dalam hal uji pertumbuhan atau keberuntungan, operator tidak membutuhkan tren yang mengubah dunia, oke? Mereka hanya membutuhkan permintaan lokal yang stabil. Perusahaan truk tumbuh ketika e-commerce tumbuh. Kontraktor berkembang pesat ketika perumahan berkembang. Keberuntungan mereka adalah memilih industri yang tidak pernah ketinggalan zaman. Makanan, perumahan, logistik, perbaikan, hal-hal semacam itu. Pelajaran di sini, operator membuktikan bahwa bisnis yang membosankan seringkali menghasilkan kekayaan terbaik. Replikasi, ketertiban, dan disiplin membangun kekayaan secara perlahan tetapi pasti. Lalu yang terakhir, ada arketipe 5, bibrida. Jadi bibrida adalah pembangun jembatan? Oke, itulah keahlian mereka. Jika Anda memiliki karir yang solid dan penghasilan yang baik, tetapi Anda terus-menerus berpikir tentang cara mengubah gaji itu menjadi sesuatu yang lebih besar, inilah jalan Anda. Anda menghargai stabilitas. Anda tidak ingin mempertaruhkan segalanya untuk memulai usaha rintisan, tetapi Anda juga tidak ingin bergantung pada gaji selama 40 tahun. Anda lebih memilih jalan tengah, penghasilan tetap untuk keamanan, ditambah aset sampingan untuk kebebasan. Keunggulan Anda adalah disiplin. Sementara orang lain meningkatkan gaya hidup mereka dengan setiap kenaikan gaji, Anda menyalurkan uang tambahan ke real estate, saham, atau bisnis sampingan. Anda tahu bahwa seiring waktu, aset-aset ini akan membayar Anda lebih dari pekerjaan Anda. Bibrida, mereka memainkan permainan jangka panjang, oke. Mereka tidak perlu menjadi yang tercepat. Mereka hanya perlu konsisten. Jika Anda pernah berpikir, penghasilan saya cukup bagus, tetapi seharusnya bekerja lebih keras untuk saya, maka Anda adalah bibrida. Jadi, bagaimana bibrida lulus ujian jutawan ini? Nah, ujian skala, gaji tidak banyak meningkat, bukan? Tetapi aset, mereka meningkat. Pada awalnya, menabung 20.000 euro setahun terasa agak lambat. Tetapi begitu investasi bertambah, portofolio dapat menghasilkan lebih banyak dalam setahun daripada yang Anda simpan. Titik kritisnya terjadi ketika aset tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Disitulah kekayaan berkembang pesat. Dalam hal uji leverage, kaum hibrid menggunakan leverage dengan hati-hati. Hipotek pada properti sewaan, opsi saham di tempat kerja, investasi bisnis kecil, semuanya didukung oleh pendapatan pekerjaan yang stabil. Karir mereka bertindak sebagai asuransi sehingga mereka dapat mengambil beberapa risiko tanpa merusak segalanya. Dalam hal uji keberuntungan atau pertumbuhan, kaum hibrid paling diuntungkan dengan berada di industri yang tepat. Seorang bankir di ekuitas swasta, seorang pekerja teknologi dengan saham, seorang dokter yang membeli properti di kota yang sedang berkembang pesat. Penyelarasan karir dan investasi melipat gandakan hasil.
Menentukan waktu pilihan industri mereka seringkali sama pentingnya dengan disiplin mereka. Pelajaran di sini adalah bahwa kaum hibrid menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak memerlukan risiko ekstrim untuk membangun kekayaan. Dengan mengubah pendapatan menjadi aset tahun demi tahun, mereka diam-diam mencapai status jutawan sementara yang lain menghabiskan kenaikan gaji mereka. Jika Anda mengenali diri Anda dalam salah satu dari ini, Anda sudah tahu jalan Anda. Namun, inilah kejutannya. Oke, tempat Anda memainkan permainan sama pentingnya dengan cara Anda memainkannya. Seorang operator di kota yang sedang berkembang pesat memiliki lebih banyak peluang daripada operator di kota yang menyusut. Seorang spesialis di industri yang tepat menghasilkan 10 kali lebih banyak daripada orang yang memiliki keterampilan yang sama di industri yang salah. Bahkan para pengusaha dan investor pun memiliki kinerja yang berbeda, tergantung dari mana mereka memulai. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan peluang agar menguntungkan Anda, pertanyaan berikutnya sederhana. Di mana saja tempat yang paling mudah untuk menjadi kaya? Kita akan memulai diskusi hari ini dengan melihat peta makro. Oke, karena ekonomi yang kuat berarti peluang yang kuat. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Oke, tempat tinggal Anda sangat memengaruhi peluang Anda untuk menjadi kaya. Bukan karena Anda lebih pintar atau lebih malas daripada orang lain, tetapi karena papan permainan itu sendiri miring. Bayangkan memulai bisnis yang sama di dua tempat. Oke, lembah Silikon dan Katakas. Di California, Anda memiliki modal Ventura yang dapat dihubungi dengan cepat, internet yang andal, dan pelanggan yang tidak keberatan membayar $10 untuk berlangganan aplikasi. Di Venezuela, di sisi lain, Anda melawan inflasi yang dapat mencapai 3 digit, pemadaman listrik, dan mata uang yang kehilangan nilainya lebih cepat daripada Anda dapat memperolehnya. Ide yang sama, dua hasil yang sangat berbeda. Dan itulah sebabnya para jutawan tidak muncul secara acak di seluruh dunia. Mereka selalu berkumpul di negara-negara dengan ekonomi yang kuat. Maksud saya, lihat, ini angka yang sangat mengejutkan. Oke, AS sendiri memiliki sekitar 23 juta jutawan. Itu lebih banyak dari gabungan Jerman, Inggris, Jepang, dan Prancis. Sementara itu, seluruh wilayah seperti Amerika Latin dan Afrika memiliki lebih sedikit jutawan daripada California saja. Perbedaannya bukan pada ambisi, melainkan lingkungan. Jadi, apa sebenarnya yang membuat ekonomi yang kuat lebih baik untuk membangun kekayaan? Nah, ada 3 hal. Pertama-tama, infrastruktur. Kekayaan membutuhkan pipa ledeng, listrik, internet, logistik, rantai pasokan, dan banyak hal lain yang biasanya Anda anggap remeh. Di Jerman, pesanan pabrik dikirim dalam semalam dengan pelacakan hingga menit. Di Sudan, pesanan yang sama mungkin tertahan di pelabuhan selama berbulan-bulan. Bayangkan infrastruktur sebagai tanah. Anda dapat menanam benih terbaik, tetapi jika tanahnya kering dan berbatu, tidak ada yang tumbuh. Namun, di negara-negara maju, tanah itu subur. Kedua, pasar. Karena Anda tidak akan menjadi kaya dengan menjual kepada orang-orang yang hampir tidak mampu membayar sewa. Pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah oksigen bagi sebuah bisnis. Dan negara-negara yang kuat memiliki banyak pendapatan. Itulah sebabnya Starbucks dapat mematok harga $7 untuk secangkir latte di San Francisco, sementara banyak orang bertahan hidup dengan kurang dari $2 sehari di Bangladesh. Faktanya, menurut Bank Dunia, lebih dari 80% pengeluaran konsumen global berasal dari hanya 20 negara. Jika Anda menjual kepada pelanggan yang bangkrut, skalabilitas tidak mungkin tercapai. Dan ketiga, ada modal. Karena bahkan ide-ide terbaik akan mati tanpa pendanaan. Negara-negara yang kuat memiliki pasar modal yang dalam. Atau dengan kata lain, ada bank yang bersedia meminjamkan uang, dana Ventura yang bersedia berinvestasi, dan pasar saham yang menyediakan jalan keluar. Pada tahun 2024, pendanaan modal Ventura AS mencapai lebih dari $250 miliar. Bandingkan dengan seluruh wilayah tempat perusahaan rintisan memperoleh kurang dari 1 putaran pendanaan di lembah Silikon. Itulah sebabnya unicorn biasanya lahir di California, bukan di pedesaan Eropa Timur. Otak yang sama, ambisi yang sama, tetapi akses ke bahan bakar membuat semua perbedaan. Dan jika Anda ingin studi kasus terbesar dari semuanya, kita dapat melihat semenanjung Korea dengan cepat. Orang-orang yang sama, budaya yang sama, sumber daya yang sama hingga tahun 1950-an. Korea Selatan merangkul perdagangan global, pasar modal, dan inovasi. Saat ini, Korea Selatan menjadi rumah bagi Samsung, Hyundai, dan mengapa tidak K-pop yang mungkin kita sukai atau tidak. Korea Utara di sisi lain, mereka memilih isolasi hari ini. Maksud saya, mereka tidak dapat menjaga listrik tetap menyala. Begitulah pentingnya sistem ini. Namun, ini bukan hanya hal-hal ekstrim. Tempat-tempat seperti Meksiko atau Polandia sama-sama memiliki pemerintahan yang stabil, kelas menengah yang berkembang, dan infrastruktur yang layak. Anda dapat membangun perusahaan yang sukses di sana. Namun, dibandingkan dengan AS atau Jerman,
Batasnya agak rendah karena pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih sedikit dan infrastruktur yang lebih lambat. Itu bukan tidak mungkin, hanya sedikit lebih sulit. Jadi, begini aturannya. Oke, semakin kuat ekonomi, semakin mudah pendakian Anda. Dalam ekonomi yang lemah, sebagian besar energi Anda digunakan untuk melawan sistem, inflasi, korupsi, aturan yang tidak stabil. Dalam perekonomian yang kuat, sistem tersebut benar-benar membawa Anda ke atas. Itulah sebabnya jutawan bertambah banyak di tempat-tempat seperti AS, Jerman, dan Singapura dan berjuang untuk muncul di tempat-tempat di mana sekadar bertahan hidup adalah tantangannya. Di aplikasi Shopee Pay ada promo top up, game favorit, diskon sampai dengan 20.000. Tunggu apa lagi guys? Download aplikasi Shopee Pay sekarang juga. Sekadar bertahan hidup adalah tantangannya. Dan itulah sebabnya selanjutnya kita melihat peta mikro. Oke, karena ini adalah rahasia yang dipahami orang kaya. Kekayaan tidak tersebar merata di seluruh negara. Kekayaan selalu terkonsentrasi di berbagai kota. Coba pikirkan, oke, AS adalah negara terkaya di dunia. Tetapi Anda tidak menjadi jutawan atau miliarder di pedesaan Alabama. Anda pergi ke New York, Silicon Valley, Los Angeles. Di sanalah uang terkumpul. Dan ini tidak hanya terjadi di Amerika. Di Cina, ada Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Di Inggris, ada London. Di Timur Tengah, ada Dubai. Kota-kota bertindak seperti magnet. Mereka menarik modal, bakat, dan peluang, lalu mendaur ulangnya menjadi lebih banyak kekayaan. Namun, berikut statistik yang mengejutkan. Lebih dari separuh miliarder dunia tinggal di hanya 10 kota. 10 dari ribuan. Begitulah sebenarnya kekayaan terkonsentrasi. Dan inilah mengapa kota mengalahkan negara. Pertama-tama, ekosistem. Kekayaan terbentuk lebih cepat ketika semua yang Anda butuhkan ada di dekat Anda. Investor, pekerja terampil, layanan hukum, pemasok, semuanya berkumpul di satu tempat. Itulah mengapa perusahaan rintisan tidak muncul begitu saja. Mereka muncul dari lembah silikon tempat seluruh sistem dirancang untuk mendukung mereka. Kedua, ada kepadatan. Oke, kota memampatkan waktu. Di Manhattan, Anda dapat bertemu 3 investor, 2 klien, dan seorang pengacara sebelum makan siang. Di kota kecil, pertemuan tersebut mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Ketiga, budaya. Kota menumbuhkan ambisi. Oke, kota menormalkan pendapatan tinggi dan pengambilan risiko. Jika tetangga Anda meluncurkan perusahaan rintisan atau menjalankan dana lindung nilai, tiba-tiba tidak tampak aneh jika Anda juga melakukannya. Bandingkan dengan kota kecil di mana kesuksesan mungkin berarti memiliki dealer mobil lokal. Budaya menentukan batas Anda. Ambil contoh Detroit versus Lembah Silikon. Keduanya berada di AS. Hukum yang sama, pajak yang sama, mata uang yang sama. Namun, yang satu runtuh karena kemunduran sementara yang lain mencetak perusahaan triliunan dolar. Atau lihatlah China, kota-kota pedalaman tertinggal jauh dari pusat-pusat pesisir. Bangunlah di Shanghai dan Anda akan memperoleh modal, jalur pelayaran, dan dukungan pemerintah. Namun, bangunlah di provinsi terpencil dan Anda akan terkunci dari jaringan yang menghasilkan miliarder. Inilah sesuatu yang tidak disadari kebanyakan orang. Oke, kota adalah merek. Sama seperti Apple atau Nike, mereka terus-menerus berjuang untuk menarik bakat dan uang. New York menjual dirinya sebagai ibu kota keuangan dunia. Los Angeles mencap dirinya sebagai pusat hiburan global. Dubai memasarkan kebebasan pajak dan kehidupan mewah. Singapura mendorong efisiensi dan keamanannya. Kota-kota saling bersaing secara aktif. London menawarkan insentif untuk dana lindung nilai. Miami memikat para pendiri perusahaan teknologi dengan pajak negara nol. Bahkan pusat-pusat yang lebih kecil seperti Lispen dan Talen menjalankan kampanye pemasaran yang menargetkan para pengembara digital. Begitu sebuah kota mengunci suatu industri, industri itu akan berkembang pesat. Hollywood menjadi ibu kota film karena studio-studio awal mendirikan kantor di sana, dan sekarang hampir mustahil untuk digulingkan. Lembah Silikon mengunci modal Ventura, bakat, dan Universitas Stanford. Shenzhen menjadi lantai pabrik global berkat klaster manufaktur. Inilah sebabnya Anda tidak dapat memisahkan kekayaan dari lokasi. Jadi, inilah inti masalahnya. Oke, negara memberi Anda acuan dasar, tetapi kota-kota menentukan lintasan Anda. Itulah sebabnya para jutawan pindah. Mereka mengejar ekosistem yang melipat gandakan potensi pembangunan kekayaan mereka. Dan bahkan di dalam kota-kota terbaik, aturannya tidak sama. Seberapa banyak yang dapat Anda simpan, seberapa cepat Anda dapat berkembang, dan apakah masyarakat membantu atau menghukum Anda bergantung pada lingkungan hukum dan budaya. So right now I'm working
with 3 different clients from Italy, from USA, and from Singapore. After I joined SGB VA course, I already have 4 clients right now. So I started remote working because dan budaya. Yang membawa kita ke lapisan berikutnya, pajak, hukum, dan budaya. Jadi, inilah bagian yang kebanyakan orang abaikan. Oke, bukan hanya di mana uang itu berada, tetapi juga apa yang diizinkan oleh aturan untuk Anda simpan. Dua pengusaha dapat membangun bisnis yang sama persis di dua tempat yang berbeda dan berakhir dengan hasil yang sama sekali berbeda. Tetapi mengapa? Karena aturan kekayaan tidak seragam, temanku. Aturan itu dibentuk oleh pajak, hukum, dan budaya. Jadi, pertama-tama, hukum melindungi apa yang Anda bangun karena kekayaan cepat hilang tanpa hak milik. Jika pemerintah dapat menyita aset, jika kontrak tidak ditegakkan, jika korupsi merajalela, Anda membangun di atas pasir. Itulah sebabnya investor mempercayai tempat-tempat seperti Swiss, Singapura, atau AS. Aturannya dapat diprediksi. Kontrak yang ditandatangani di London akan ditegakkan. Paten yang didaftarkan di Silicon Valley dilindungi. Sekarang, bandingkan dengan Rusia, di mana miliarder dikenal sebagai oligarki karena kekayaan mereka terkait dengan politik. Satu langkah yang salah dan kekayaan Anda terbang keluar jendela. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak Anda ketahui. Bank Dunia memberi peringkat ekonomi berdasarkan kemudahan penegakan kontrak. Jadi, rata-rata dibutuhkan waktu 120 hari di Singapura. Di India, lebih dari 1.400 hari. Itu berarti 4 tahun ketidakpastian hukum sebelum Anda dapat menerima gaji. Kedua, kita harus melihat pajak. Oke, apa yang dapat Anda simpan? Karena ini bukan tentang apa yang Anda hasilkan, oke, melainkan apa yang dapat Anda simpan. Dan pajak sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di Monaco, pajak penghasilan pribadi adalah 0%. Di Dubai, pajak perusahaan minimal. Di Prancis, tarif pajak penghasilan tertinggi bisa melebihi 45%. Di Skandinavia, pajak tinggi, tetapi begitu pula tunjangan sosialnya. Jadi, maksud saya, jumlah yang diperoleh seorang jutawan sama, tetapi jumlah yang dibawa pulang sama sekali berbeda. Dan itulah sebabnya orang kaya sangat mobile. Mereka pindah karena alasan matematika. Tren migrasi miliarder adalah buktinya. Oke, pada tahun 2023, Tiongkok kehilangan lebih dari 10.000 jutawan karena migrasi keluar, sementara Australia dan Singapura memperoleh ribuan jutawan. Bahkan di dalam satu negara, aturan mengubah permainan. Oke, California memiliki pajak negara bagian sebesar 13%. Texas tidak memiliki pajak sama sekali. Kesenjangan itu telah memicu migrasi massal para pendiri, investor, dan perusahaan dari Silicon Valley ke Austin, Texas. Lalu ada budaya. Oke, buku aturan yang tidak terlihat. Yang ini sedikit kurang jelas, tetapi sama pentingnya. Budaya menentukan bagaimana orang memperlakukan risiko, kegagalan, dan ambisi. Di AS, kebangkrutan bisa menjadi lencana kehormatan. Investor seringkali lebih memilih seseorang yang pernah gagal sebelumnya karena menunjukkan pengalaman. Di Jepang, kegagalan membawa stigma yang berat. Tekanan budaya tersebut membuat para wirausahawan lebih berhati-hati, yang memperlambat inovasi yang berisiko tinggi. Di Jerman, presisi dan keandalan mendominasi. Produk dibuat agar tahan lama, tetapi tingkat kegagalan perusahaan rintisan lebih rendah karena para pendiri hanya meluncurkannya ketika mereka hampir yakin. Yang dapat diambil dari sini adalah bahwa budaya menetapkan batasan atas apa yang normal. Tinggal di Silicon Valley, mengumpulkan 10 juta untuk ide yang berisiko terasa cukup lumrah, tetapi tinggal di kota yang konservatif, ambisi yang sama mungkin terlihat gila. Jadi, berikut beberapa kasus lain di mana aturan membentuk hasilnya. Pertimbangkan Irlandia. Dengan memangkas tarif pajak perusahaan menjadi 12,5%, negara itu menarik Apple, Google, dan Facebook. Satu kebijakan mengubah Irlandia dari negara miskin Eropa menjadi pusat teknologi global atau Estonia. Dengan meluncurkan e-residensi, mereka mengizinkan siapapun di dunia membuka perusahaan UE secara daring. Tiba-tiba, negara Baltik yang mendasar menjadi magnet bagi para wirausahawan digital. Atau Swiss, undang-undang kerahasiaan perbankannya yang berusia berabad-abad menjadikannya brankas kekayaan dunia. Bahkan setelah hukum-hukum itu dilunakkan, merek itu tetap ada dan uang terus mengalir masuk. Jadi, yang bisa diambil dari sini adalah hukum melindungi apa yang Anda bangun, pajak menentukan apa yang Anda simpan, dan budaya membentuk apakah Anda berani memulai semuanya. Hukum yang kuat dan pajak yang cerdas adalah pengganda. Hukum yang lemah dan pajak yang merugikan adalah perusak kekayaan, dan budaya dapat memicu ambisi atau malah mencekiknya. Orang kaya sudah bermain secara global. Mereka tinggal di satu negara, menyimpan uang di negara lain, mendirikan badan usaha di negara ketiga, dan menjual ke seluruh dunia.
Ini disebut geoarbitrase, dan itulah lapisan terakhir dari peta kekayaan yang kita lihat hari ini. Karena orang kaya, mereka sudah mencampur dan mencocokkan bagian-bagian terbaik dunia. Itulah inti dari geoarbitrase. Anda tinggal di tempat yang kualitas hidupnya tinggi. Anda mendirikan badan usaha di tempat yang pajaknya rendah. Anda mempekerjakan orang di tempat yang bakatnya murah. Dan Anda menjual di tempat yang pelanggannya kaya. Strategi itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan Anda 10x lipat. Oke, dan ada 3 cara untuk melakukan ini. Pertama-tama, hiduplah dengan hemat dan dapatkan penghasilan tinggi. Ini adalah model pengembara digital. Hasilkan uang dengan mata uang yang kuat, belanjakan dengan mata uang yang lebih lemah. $1 bisa bernilai 5 kali lebih tinggi di Thailand daripada di Los Angeles. Kesenjangan itu murni leverage finansial. Dan jika ini adalah jenis gaya hidup kerja yang ingin Anda ciptakan sendiri, kami sebenarnya memiliki koleksi ahli dalam aplikasi Alux yang didedikasikan untuk memandu Anda menjadi pengembara digital yang sukses. Pindai kode QR ini untuk mendapatkan diskon. Baiklah, kedua, Anda harus pintar dalam hal buku. Bahkan perusahaan tahap awal kini memilih Delaware, Singapura, atau Estonia untuk pendirian perusahaan karena kepastian, kredensial investor, dan iklim pajak dan regulasi yang lebih menguntungkan. Dan ketiga, Anda harus bermain secara global. Oke, produksi di China, desain di Eropa Timur, dan jual di AS. Lihat saja hampir semua penjual Amazon. Itu adalah arbitrase geografis dalam skala besar. Perusahaan juga melakukannya. Oke, Apple menerbitkan obligasi di AS dengan suku bunga rendah, sementara membukukan laba di Irlandia dengan tarif pajak rendah. Nike memproduksi sepatu di Vietnam, memasarkannya di Los Angeles, dan melaporkan laba dimanapun yang paling sesuai dengan perhitungan. Dana ekuitas swasta seringkali beroperasi di Kepulauan Cayman, mengumpulkan uang di New York, dan berinvestasi secara global. Arbitrase geografis tidak melambat. Faktanya, masa depan kekayaan tidak mengenal batas. Di India, pada tahun lalu saja, India menambahkan hampir 50 juta pengguna internet baru. Jumlah itu lebih banyak daripada seluruh populasi Spanyol yang terhubung ke internet. Negara ini kini memiliki lebih dari 880 juta pengguna internet aktif dan sektor teknologi serta fintech-nya berkembang lebih cepat daripada hampir semua tempat lain. Di Afrika, benua ini benar-benar meninggalkan sistem lama. Pembayaran seluler mengubah ponsel biasa menjadi bank yang lengkap. Dan pada akhir tahun 2025, Afrika akan memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna e-commerce. Itu berarti 1,5 miliar konsumen tidak lagi menggunakan kartu kredit dan langsung menggunakan dompet digital. Di Asia Tenggara, kelas menengah baru yang berjumlah ratusan juta sedang muncul. Indonesia, Vietnam, dan Filipina memimpin dengan meningkatnya pendapatan dan adopsi ponsel pintar, menciptakan beberapa pasar konsumen yang tumbuh paling cepat di dunia. Peritel global sudah bergegas untuk memanfaatkan gelombang ini. Di Amerika Latin, penjualan daring Brasil tumbuh hampir 20% dari tahun ke tahun, dan Meksiko juga mengalami lonjakan dalam adopsi perbankan digital. Didukung oleh populasi perkotaan yang muda, Amerika Latin Tengah berkembang menjadi salah satu medan pertempuran besar berikutnya untuk e-commerce dan fintech. Jadi, inilah gambaran besarnya. Pada tahun 2030, sebagian besar jutawan baru kemungkinan akan muncul dari negara-negara yang sedang berkembang. Selama sebagian besar sejarah, lokasi Anda adalah takdir. Lahir di negara yang tepat dengan pasar dan aturan yang tepat, peluang Anda untuk menjadi kaya meroket. Lahir di negara yang salah, peluang Anda untuk menjadi kaya hampir mustahil. Namun, kita perlahan-lahan bergerak menuju ekonomi tanpa batas yang telah kita sebutkan. Teknologi, aliran modal, dan platform digital mempermudah Anda untuk membangun dari mana saja, menjual kemana saja, dan menyusun bisnis Anda di tempat-tempat yang paling cerdas. Itu tidak menghapus pentingnya lokasi. Oke, kota, sistem pajak, dan ekosistem masih memengaruhi peluang, tetapi itu berarti Anda memiliki kendali lebih besar dari sebelumnya atas di mana dan bagaimana Anda memainkan permainan ini. Jadi, gabungkan ini dengan apa yang telah kita bahas. Oke, industri yang membuat kekayaan lebih mudah, ujian yang harus dilalui setiap jutawan, arketipe orang-orang yang melakukannya, dan sekarang tempat-tempat yang melipat gandakan peluang Anda. Ini peta lengkapnya. Oke. Dulu peta ini hanya diperuntukkan bagi orang kaya, tetapi sekarang semakin banyak yang terbuka bagi siapa saja yang tahu cara menggunakannya. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, Aluxer, dan kami akan kembali lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Jaga diri,